Saya Dewi Oktaviani, mahasiswi PPG di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau dikenal dengan UKIR. Berikut saya lampirkan sebagai bukti kinerja tepatnya pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Dengan nomor induk mahasiswa 92036114443. Nomor peserta PPG 688490210086. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Andi, silahkan pimpin. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri sebagai bukti rasa cinta kita terhadap tanah air. Silakan kalian untuk berdiri. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Siapa yang tidak masuk kali ini? Ada semua, Bu. Ya. Semua ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali pada pelaksanaan pembelajaran ekonomi, ya. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi minggu kemarin tentang apa? Peran pelaku ekonomi. Oke, tentang peran pelaku ekonomi. Coba peran pelaku ekonomi ada berapa? 4. Sebutkan. Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, masyarakat luar negeri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi permintaan. Nah, coba apakah ada kaitannya antara materi yang akan kita bahas dengan materi sebelumnya? Yaitu tentang apa keterkaitannya? Tentang pelaku konsumen dan produsen. Nah, tentang pelaku, produsen, dan konsumen. Mengapa demikian, Hani? Karena konsumen berperan sebagai pengguna barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, sementara produsen berperan sebagai penjual barang dan jasa yang dihasilkan kepada konsumen. Oh ya, betul. Tepuk tangan untuk kami. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi permintaan. Di sini kalian lihat kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang pertama adalah mendeskripsikan terbentuknya apa? Terbentuknya seseimbang rasa dan struktur rasa. Yang selanjutnya apa? Menyediakan
Kemudian jaga pemirsa harga cabai rawit merah di berbagai daerah terus mengalami kenaikan hingga terus di angka Rp120.000 per kilogram. Hal ini juga terjadi di pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Akibat lonjakan harga cabai tersebut, pedagang mengaku omset berjualan turun drastis. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa kita langsung bergabung dengan rekan yang pedagang menuju Utara Hedi Haryanto langsung dari pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Nadia. Apakah ada Jati Jakarta Timur memang terjadi kenaikan harga komoditas, yaitu pada komoditas cabai rawit merah. Sementara untuk harga cabai rawit merah pada saat ini adalah sebesar Rp120.000 hingga Rp125.000. Dan memang kenaikan ini terus terjadi sejak Januari 2021, mulai dari harga normal yaitu adalah sebesar Rp60. Nah, oke. Itu video yang telah kalian simak. Udah bisa mendengarkannya? Udah bisa menyimaknya? Oke. Selanjutnya, dari tayangan tersebut, ya, Ibu ingin bertanya, apa saja yang dapat kalian temui dari kasus tersebut kaitannya dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang permintaan. Ayo, tentang apa? Nah, melonjaknya harga cabai diakibatkan karena apa? Hujan banjir yang terjadi akibat adanya kenaikan harga. Sehingga apa? Sehingga permintaan menurun. Nah, tadi yang dikatakan oleh Rika itu salah satu faktor yang mempengaruhinya bisa saja terjadi karena iklim atau cuaca yang terjadi sehingga menyebabkan harga naik. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai 2 contoh minuman. Di sini memiliki berbagai rasa yang sama, tetapi apa? Tetapi merek yang berbeda, harganya pun berbeda. Nah, silahkan siapa yang dapat menganalisis dari kedua benda ini? Siapa yang bisa menganalisis? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 2 minuman ini saya dapat menganalisis yang pertama selera konsumen dan yang kedua harga. Yang pertama, jika selera konsumennya naik maka akan membeli teh kotak. Terus? Dan yang kedua, jika selera konsumen melihat dari harga maka akan membeli teh gelas karena harganya yang murah. Cukup? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang materi permintaan, Ibu ingin membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagikannya secara
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang 2 kasus. Yang pertama adalah kasus permintaan produk elektronik melonjak selama pandemi. Dalam kasus tersebut dapat saya simpulkan dampak terhadap permintaan. Ya, terus lanjutkan. Pada masa pandemi COVID-19, intensitas kebutuhan pada alat elektronik meningkat, sehingga pada situasi saat ini permintaan elektronik banyak diburu oleh konsumen. Karena sebagian besar proses pembelajaran dan bekerja secara daring. Pada saat ini harga barang elektronik menurun dan membuat daya konsumen meningkat. Ada pula faktor mempengaruhi permintaan dari kasus tersebut. Faktornya adalah intensitas kebutuhan konsumen. Nah, kasus kedua adalah tentang daya beli masyarakat anjlok, omset penjualan perlengkapan sekolah menurun. Menurut pemerintah, terhadap perlengkapan sekolah akibat daya beli masyarakat yang kurang diakibatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat menurun sehingga permintaan terhadap perlengkapan sekolah berkurang. Adapun faktornya, 1. Daya beli konsumen berkurang, 2. Faktor pendapatan konsumen yang menurun. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semua. Oke, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, sekarang silakan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan ada yang mau bertanya tentang hasil diskusi yang telah disampaikan oleh siapa? Oleh kelompok 1. Nah, coba siapa yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1 pilih kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 2. Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Selain dari faktor yang ada di kasus tersebut, adakah faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan? Ya, jawab. Yang menurut buku yang saya baca, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan, yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang yang terkait, 3. Tingkat pendapatan, 4. Selera masyarakat, 5. Jumlah penduduk, 6. Prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Ya, tepuk tangan. Jawaban dari kelompok 1. Untuk kelompok 2. Nah, silakan kelompok 3. Ada yang bertanya untuk kelompok 1? Tadi Pak. Saya dari kelompok 3 akan bertanya, coba berikan contoh faktor yang mempengaruhi permintaan dari selera konsumen. Ya, silakan kelompok 1. Siapa yang mau jawab? Pada saat pandemi COVID-19 terdapat perubahan sejumlah
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan kasus perbedaan permintaan individu dan permintaan pasar. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa permintaan individu merupakan jenis permintaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan permintaan pasar jenis permintaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sekelompok orang atau masyarakat secara bersamaan. Yang ditanyakan dalam kasus ini adalah kurva permintaan dan derajat dan permintaan pasar. Di sini saya akan menggambarkan kurva permintaan dan derajat dan permintaan pasar. Bila harga 9.000, maka jumlah yang diminta 4. Dan bila harga 8.000, maka jumlah yang diminta 8. Dan bila harga 7.000, maka permintaan akan menjadi 12. Dan bila harga 6.000, maka daging yang diminta 16. Dalam kurva permintaan daging siraja, jika harga daging turun, maka daging permintaan naik. Dan dalam kurva permintaan pasar, jika harga daging naik, maka permintaan akan turun. Jadi, dalam kasus ini, hukum permintaan berlaku. Karena hukum permintaan berbunyi, jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Demikian pula sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa akan meningkat. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembahasan dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kelompok 2. Siapa? Coba yang mau bertanya. Ya, oke, Ardi, silakan. Tadi kan bilang ada 2 jenis permintaan. Saya mau nanya jenis permintaan daya beli konsumen ada berapa? Ya, permintaan menurut daya beli konsumen katanya dari kelompok 1 ada berapa? Kelompok 2 silakan jawab. Menurut yang tadi saya baca bersama kelompok, bahwa ada 3 permintaan berdasarkan daya beli konsumen, yaitu permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. 2. Permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. 3. Permintaan absolut. Permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Sekian yang saya bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Andi? Jelas. Jadi ada berapa permintaan menurut daya beli? Ada 3. Ada kata kelompok 2 yaitu permintaan efektif, permintaan sosial, permintaan absolut. Jadi ada 3 permintaan. Selanjutnya silakan untuk kelompok 3 ada yang
digambarkan tadi oleh Hani ini menunjukkan bahwa permintaan individu ini seperti ini, bahwa permintaan yang dilakukan hanya satu orang saja. Sedangkan permintaan kelompok ini permintaan yang diminta oleh sekelompok masyarakat. Itu dikatakan dengan permintaan kelompok. Mengerti? Jadi ada berapa? Dua. Yang pertama permintaan individu dan permintaan kelompok. Paham? Nah, yang selanjutnya adalah mengenai hukum permintaan. Nah, tadi Hani bilang bahwa di sini pun ada keterkaitan dengan hukum permintaan. Ya, di situ kan dikatakan bahwa hukum permintaan berbunyi apa? Berbunyi apa? Menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan turun. Begitu pula sebaliknya yang sudah dikatakan. Nah, di sini adalah yang selanjutnya berdasarkan pergeseran kurva permintaan. Nah, pergeseran kurva permintaan tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok berapa? 3. Oleh kelompok 3. Di sini pergeseran kurva permintaan. Di sini misalnya ya, coba lihat. Misalnya harganya 500, misalnya permintaannya misalnya ini 10 biji. Nah, misalnya harga tetap, misalnya permintaannya menjadi
dahulu materi-materi